Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Insyirah dengan nomor induk mahasiswa 25031171876. Saya adalah mahasiswi PPG PAI dalam jabatan di LPTK UIN Wali Songo Semarang, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 7 Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, yaitu materi ini adalah materi dari kelas 4 semester 1. Dalam video pembelajaran kali ini, saya menerapkan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya lancar, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi lebih bermanfaat. Sekarang ketua kelasnya bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo Mas Arsa. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi bi jami'il ma'wazuhi rahmah amin ya rabbal alamin. Selamat pagi juga semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Anda cuma Allah. Oke. Bu guru absen dulu satu-satu. Yang dipanggil namanya bilang hadir sambil tunjuk tangan. Yang pertama ada Ahmad Danis. Hadir. Ahmad Sakib Al-Afwa, Alda Renata, Chelsea Selina, Hilmi Fadila, Kaisa Anindita, Muhammad Arsha, Muhammad Ataya, Naila, hadir. Nur Akila, Rina Rosyada, hadir. Saiful Amin, hadir. Alhamdulillah semuanya bisa mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Anak-anak masih ingat? Masih. Kalau begitu bisa berdiri sebentar. Berdiri sebentar.
sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, Bu Guru mau mengingatkan materi minggu yang lalu. Apa ya? Tentang apa ya? Pengertian keragaman. Apa itu keragaman? Ada yang masih ingat? Keragaman adalah perbedaan-perbedaan yang ada di mana? Di sekitar kita. Ada apa saja perbedaan yang di sekitar kita? Warna kulit, kemudian apa? Agama, terus apa lagi? Suku, terus apa? Ras, oh iya. Kemudian surat apa yang menerangkan tentang keragaman dalam Al-Quran? Surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Dia menerangkan tentang manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya apa? Saling mengenal, betul. Kemudian Bu Guru mau menayangkan sebuah video tentang keragaman yang ada di sekitar kita. Coba anak-anak disimak terlebih dahulu videonya, nanti akan ada pertanyaan dari Bu Guru, oke? Siap? Siap. Masalah beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diatur di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya, berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan tiket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundingan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok atau menjalani tugas prakarya dengan semua teman. Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama. Bahwa keberagaman tidak menghalangi kesatuan sebagai bangsa. Sudah lihat videonya? Sudah disimak tadi? Sudah. Kalau sudah disimak, berarti nanti kalau Bu Guru bertanya bisa menjawab. Pertanyaan pertama, ada yang tahu semboyan dari negara kita itu apa, Mas Afwa? Coba lebih keras lagi. Bhinneka Tunggal Ika. Betul apa tidak? Betul. Artinya apa, Mas Arsya? Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian, tahukah kalian kalau negara kita itu banyak sekali keragaman? Tahu apa tidak?
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, suku Jawa, Sunda, Kemudian Betawi, kemudian satu lagi, tambah satu lagi, Mbak. Data, oke. Kemudian ketemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain, suku yang berbeda. Apakah kalian ada yang pernah bertemu Coach Albalda? Pernah apa tidak? Tidak. Kalau itu pernah apa tidak? Punya teman dari luar daerah? Pernah. Mas Ibul pernah. Di mana Mas Ibul bertemunya di mana? Di kota Surabaya. Kemudian apa yang Mas Ibul lakukan kepada teman yang dari Surabaya tersebut? Apakah memusuhi atau menyapa dengan baik atau bagaimana? Menyapa dengan baik. Oke, sudah bertanya berarti kalian sudah menyimak video yang Bu Guru tayangkan dengan baik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tahu tepuk salut tidak? Tepuk salut ada yang tahu? Ya, Bu Guru ajarin. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Gitu ya. Coba diulangi lagi. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke. Kemudian Bu Guru akan menyampaikan Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Kemudian yang ketiga, saling menghormati. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah mendeskripsikan zaman yang kedua ada menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama Kemudian yang ketiga mengungkapkan perasaan mengenal pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang keempat, saling menghormati dan memeluk agama yang berbeda. Yang benar. Yang kelima, meyakini bahwa dengan benar. Yang sini adalah kelompok 1, yang ini adalah kelompok 2, dan yang sana adalah kelompok 3. Video pembelajaran yang pertama mengenai keragaman sebagai sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah. Keragaman suku bangsa adalah sunatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran.
Atau sunatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik kejadian dan sebagainya. Ya tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Nah, coba dilihat, ini ada keanekaragaman dalam bidang apa? Agama. Ada agama yang pertama yaitu agama Islam. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Kemudian tempat ibadahnya orang Islam Masjid. Kemudian nama hari besar keagamaan dari agama Islam ada Idul Fitri. Kemudian tahun baru Hijriah dan Isra. Nah, ini contohnya. Terus nama upacara keagamaan ada Jumatan, salat Jumat, kemudian puasa dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agama yang kedua yaitu Kristen. Nama kitab sucinya apa? Kristen, Alkitab atau Injil. Kemudian nama tempat ibadahnya adalah gereja. Nama hari besar keagamaannya ada Natal, ada Paskah, ada hari Jumat Agung dan yang lainnya. Kemudian ajaran kebaikan dari agama Islam dan dari agama selain Islam. Wal ismu maha kafil sadrika wa karihta'i an yattali'a alaihin nas. Terus artinya siapa yang mau baca artinya? Mas Dani, saya. Kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Nah, akhlak mulia dibagi menjadi 3. Akhlak mulia kepada Allah, yang kedua akhlak mulia kepada manusia, yang ketiga kepada alam sekitar. Itu contohnya mendirikan sholat, membaca Al-Quran, kemudian rasa ikhlas. Kemudian sesama manusia. Kemudian yang sesama manusia bersikap lemah lembut dan santun serta saling membantu kepada sesama adalah wujud akhlak. Apakah ada agama yang mengajarkan kita untuk bermusuhan? Ada tidak? Tidak. Nah, sikap kita harus menaati ajaran agama kita atau melanggarnya. Menaati apa melanggar, Mas Danis? Menaati. Berarti kalau ada teman yang berbeda agama, sikapnya Mas Danis bagaimana? Apakah menghargai atau memusuhi? Menghargai. Tanya, ada guru punya sebuah gambar, coba anak-anak menjelaskan gambar apakah ini. Mempersilakan orang yang berbeda agama untuk menjalankan kewajibannya berarti apa? Toleransi. Ya, wujud toleransi. Yang pertama, kemudian yang kedua mengakui. Yang ketiga, menghormat. Yang keempat, ya saling mengerti dan memahami. Nah, dalam Islam ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang toleransi. Ada yang tahu surat apa? Belum. Ada yang tahu nggak? Nggak. Ada di Al-Kafirun ayat ke-6. Coba bersama-sama Al-Kafirun ayat ke-6 bagaimana? 1, 2, 3. Lakum. Nah, artinya untukmu. Oke. Kita menyanyi lagu tentang keberagaman. Sudah tahu lagunya semuanya?
Itu perbedaan, ada suku. Guru bagikan sebuah LKPD, ya, sebuah LKPD. Ini adalah diskusi kelompok. Jadi di situ dalam guru mengerjakan perhatikan guru dulu. Di situ ada masing-masing kelompok ada sebuah gambar, ya, gambar tentang sebuah perbedaan. Kemudian juga ada diskusinya. Guru memberi waktu 10 menit. Cukup, ya? Cukup, kawan? Cukup. Pertanyaannya, per kelompok maju satu-satu untuk menjelaskan hasil diskusinya. Adalah tidak ada kelompok yang mau mengalah dan merasa pendapatnya yang paling benar tanpa mau mendengarkan pendapat kelompok lain. Ya, hadiah. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara yang baik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut? Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah tanpa harus berdebat. Kita harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Ya. Jadi kelompok 2 mendapatkan gambar tentang pertengkaran karena perbedaan pendapat. Dari kelompok yang lain ini, ya, kalau apa namanya jangan diperhatikan dulu. Ini tentang gambarnya tentang sebuah perbedaan pendapat yang menyebabkan pertengkaran atau perkelahian. Jadi bagaimana sikap kita yang baik untuk supaya tidak ada pertengkaran dalam berpendapat. Sikap kita bagaimana? Bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap perbedaan ini? Satu, sebaiknya tidak boleh membeda-bedakan teman meskipun warna kulitnya berbeda dengan kita. Kita harus menyayangi semua teman dan tidak boleh memilih teman. Jadi gambar dari kelompok 1 adalah ini ada seorang anak berkulit gelap menikah. Dia ini dikucilkan oleh teman-temannya. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Olok-olok simbol agama lain. Kemudian Menganggap keyakinannya adalah agama yang paling baik dan benar. pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya mereka bersikap? Tidak mematuhi atau memaksakan keyakinan orang lain. Jadi gambar dari kelompok 3 adalah gambar tentang sebuah perbedaan agama. Nah, sekarang LKPD diskusinya sudah. Sekarang adalah LKPD individu. Individu itu apa?
Sendiri, sendiri. Tadi dikerjakan secara berkelompok, kalau sekarang adalah sendiri. Ini mengerjakannya 5 menit cukup. Udah bisa dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Oh, dikumpulkan enggak? Yuk, sini, ya. Nah, sini, taruh sini. Nah, pergi. Nah. Oke. Sekarang karena LKPD individunya sudah, sekarang ada mengisi refleksi diri. Jadi kalian tinggal mencentang pernyataannya sesuai atau tidak sesuai, ya, sesuai dengan diri kalian masing-masing. Oke. Gantian dari sini dulu. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah apa yang dijelaskan Bu Guru tadi, dari mulai video pembelajaran dan sebagainya, apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Yaitu, nah, perbedaan suku, bahasa, budaya, bahkan agama adalah kehendak dari Allah. Keragaman bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk saling mengenal dan menghargai. Kemudian dari materi ini kita belajar tentang pentingnya bersikap toleransi, menghormati perbedaan, dan menjauhi sikap fanatik yang berlebihan. Kemudian kita juga memahami bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda supaya apa, Cak? Agar kita saling apa? Mengenal, kemudian bekerja sama, saling melengkapi dan hidup rukun. Kemudian tugas kalian di rumah, Bu Guru akan memberikan tugasnya di rumah, yaitu menuliskan sebuah cerita. Kalian menulis cerita tentang pengalaman pribadi, tentang menghargai teman. Bagaimana cara kalian selama ini dalam menghargai teman, ya? Tugasnya dikerjakan di rumah. Kemudian materi yang akan datang, kita akan mempelajari bab ke berapa? Kalau ini bab 3, berarti selanjutnya bab 4, yaitu tentang usia balik. Usia balik itu apa? Usia dewasa, betul. Usia di mana kita harus melaksanakan kewajiban terhadap siapa? Kewajiban kita terhadap siapa?
Allah. Misalnya apa? Sholat, kemudian berpuasa, kemudian apa lagi? Bukan. Menuntut ilmu. Nah, nanti kita akan mempelajari apa yang menjadi tanda-tanda balik, apa kewajiban kita setelah balik dan sebagainya. Siap untuk pembelajaran yang akan datang? Siap untuk pembelajaran yang akan datang? Siap. Nah, sekarang alat tulisnya bisa dimasukkan ke dalam tas. Masukin. Ya, di bawah. Posisi berdoa bagaimana? Danis. Nah, kalau di awal tadi kita mulai dengan berdoa, maka kalau setelah selesai belajar juga harus ditutup dengan berdoa. Ayo Mas Arsa, ketua kelasnya disiapkan. Di tempat duduk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.